tapi harganya super miring. Siapa yang bisa nolak, bos? Bukan barang KW ya, baju-baju ini masuk kategori stock lot. Apaan tuh? Gampangnya sih barang-barang branded dari pabrik yang dijual dengan harga miring. Bukan karena cacat produksi ya bos, bisa juga karena alasan lain seperti kelebihan order atau ketinggalan tren namun masih banyak dicari. Omset dari bisnis stock lots ini bikin geleng-geleng bos, bisa mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Wah, pecah nggak tuh? Halo bos, saya Uda Esa Kurnia dari owner Depok Branded Stock Lots. Mau cuan lebih? Di sini tempatnya. Widih, roman-romannya sumringah banget bos. Kenalin nih owner dari Depok Branded Stock Lot, Bos Esa. Usia sih baru menginjak kepala 3 bos, tapi pengalaman dalam dunia usaha no kaleng-kaleng. Bisnis stock lot yang dibangun Bos Esa kini memiliki lebih dari 10 brand fashion dunia, 10.000 reseller, dan 2 gudang penyimpanan. Pasarnya udah tembus sejumlah negara di Asia. Peminat barang stock lot nggak cuma pemburu baju-baju murah untuk dipakai sendiri bos. Yang punya otak dagang juga berminat sama barang stock lot untuk dijual lagi. Bunda-bunda yang mau cari cuan dari rumah bisa banget bos. Kalau konsep kita sih ya dari Depok Branded Stock Lot sendiri dan kita mendistribusikan barang dan menciptakan reseller gitu kan. Nah, notabene ya banyak sekarang nih ibu-ibu yang di rumah itu pengen punya penghasilan gitu kan. Faktor frustasinya adalah gitu. Pertama dia itu dilarang sama suaminya untuk bekerja karena juga mungkin ngurus anak di rumah gitu kan. Dan akhirnya pengen juga tetap punya penghasilan karena biasanya punya penghasilan ya, punya pekerjaan gitu kan. Akhirnya bagaimana supaya cetak cuan dari rumah dan tetap bisa mengurus anak gitu kan. Akhirnya kita bikinlah konsep seperti itu. Untuk bisa mencapai posisi saat ini banyak up and down-nya bos. Ya namanya juga hidup ya, kalau mulus terus mah lantai marmer rumah gedongan kali. Modal awalnya nggak gede loh bos, cuma 3 juta rupiah. Bos Esa memulai mencoba peruntungan dengan membeli barang-barang stock lot secara grosir, lalu dijual per item dengan keuntungan sekitar 20%. Kalau untuk mulainya gitu kan, saya termasuk orang yang kurang beruntung kalau mencari pekerjaan ya waktu itu ya gitu kan. Saya nganggur, cuman malas dong nganggur nggak punya penghasilan, apa aja saya kerjain gitu. Ternyata saya punya koneksi ke pakaian branded saya ekspor ini gitu kan. Terus dia punya stok gitu kan. Nah, saya punya ide. Nah, gitu. Kayaknya bisa nih saya jualin ini gitu kan. Nggak pakai lama, masih di tahun 2011 Bos Esa menyewa 1 buah ruko. Karena stok barang melimpah, tahun 2012 Bos Esa membuat gudang sendiri. Wow. Ada 2 gudang yang dibuat khusus untuk menampung produk stock lots. 1 gudang rata-rata memiliki stok barang sekitar 10.000 pieces. Kedengarannya sih usaha Bos Esa ini lancar-lancar aja gitu ya. Tapi namanya menuju puncak sukses pasti ada aja halangannya. Awal tahun 2019, Bos Esa pernah ditipu oleh salah satu orang kepercayaannya. Ruginya nggak kira-kira sampai kehilangan ratusan juta rupiah. Belum selesai shock gara-gara ketipu, datang pandemi yang bikin omset menurun 60%. Kuncinya sih satu, tetap semangat. Produk stock lot terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian untuk orang dewasa. Kalau untuk brand kita lebih dari 10 brand ya. Itu brand dan juga masuk ke brand-brand yang lain. Kemudian kalau untuk pemasok barangnya, kita ada langsung koneksi pabrik, ada juga yang sudah di pool gitu kan, tinggal kita ngambil. Untuk penjualan nggak boleh ketengan ya bos, cuma melayani grosir dengan minimum 6 pieces per item. Khusus untuk anak-anak, pakaian yang ditawarkan all varian, sementara untuk dewasa didominasi kaos dan hoodie. Harga jualnya terjangkau banget bos, mulai dari Rp20.000 untuk pakaian anak dan Rp40.000 untuk pakaian dewasa. Kalau pengen jadi reseller modalnya juga nggak gede-gede amat kok bos. Ada paket Rp1 juta dengan jumlah 50 pieces barang, 2 juta dengan 100 pieces barang, sampai 5 juta yang terdiri dari 300 pieces barang. Bisa beli reguler,
beli reguler itu minimal 6 per item untuk per style ya. Yang kedua, kita ada penawaran paket. Nah, mulai paket untuk pemula itu 2 juta, itu sudah dapat 100 piece itu. 2 juta aja 100 piece untuk pakaian anak-anak. Di situ udah lengkap tuh. Untuk bawahan anak, legging, celana pendek, rok sebagainya sampai atasannya sweater juga ada. Itu 100 piece ya. Dapat cuma 2 juta aja. Kemudian 2,5 juta ini untuk pakaian anak dan dewasa. Itu harga grosir. Kemudian untuk member paket 5 juta itu dia bebas mau anak aja, dewasa aja atau campur. Kemudian setelah dia menemukan pasar ya, nanti dia bebas repeat order ke sini walaupun satu sudah mendapatkan harga partai. Keuntungan Bos Esa ini sih nggak gede-gede amat bos, cuma sekitar 20% per item. Tapi kalau dikalikan jumlah barang yang terjual, ya tetap bikin melotot. Kalau reseller membeli paket senilai 1 juta, keuntungan Bos Esa adalah Rp200.000 per paket. Rata-rata penjualan per hari mencapai 15 paket bos. Yuk kita hitung omsetnya. Rp200.000 dikali 15 paket selama 30 hari, maka omsetnya minimal Rp90 juta per bulan. Belum termasuk keuntungan harga eceran dan paket lainnya bos. Wah ngeri. Omset ya, alhamdulillah di pandemi ini omset justru lebih naik karena cobaannya kemarin itu awal-awalnya di 2020 tuh luar biasa. Ya 2021 Desember bisa kita mencapai 1M. Untuk metode pemasaran, tim Bos Esa saat ini memaksimalkan sejumlah media sosial. Bikin kontennya harus diniatin ya, mulai dari pemotretan dan pembuatan video. Selain itu, jasa digital marketing juga sangat dibutuhkan. Saat ini setidaknya ada 20 karyawan yang terbagi dalam beberapa divisi yang terus mengembangkan produk Stock Lots ini. Sekarang cuan. Bos, ikan hias emang banyak banget peminatnya. Buat para pencinta ikan hias, sudah rahasia umum nih bos, kalau ada 3 jenis ikan yang harga dan pangsa pasarnya stabil sepanjang tahun, bertahun-tahun. Buat yang mau terjun di dunia ikan hias, nih bocorannya bos. Ada ikan koi, ikan mas koki, sama satu lagi nih, si ikan rawa rajanya keberuntungan, arwana. Investasi di ikan hias yang satu ini sudah terbukti anti badai bos. Dan bukan sekedar ikut-ikutan tren semata. Maklum aja, selain bisa naikin gengsi, arwana juga dipercaya bisa bawa hoki alias keberuntungan. Penasaran mau ngulik bisnis arwana? Kenalin nih Pak Suwandi yang udah 25 tahun nyemplung di bisnis ikan arwana. Bayangin bos, 1/4 abad loh. Apa sih Pak yang bikin bertahan banget di bisnis ini? Pertama, arwana itu salah satu ikan hias yang dilindungi atau masuk Appendix 1. Jadi tantangannya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang lain. Yang kedua, sifatnya ini pelestarian. Jadi memperbanyak ini ya termasuk kita mengikuti program pemerintah untuk melestarikan ikan arwana. Karena ini satwa langka yang dilindungi. Nilai ekonomisnya di antara ikan hias yang lainnya ini paling tinggi. Tuh denger sendiri kan, arwana ini ternyata udah tergolong langka bos di alam liar. Makanya perdagangannya sangat diatur pemerintah dan harus dari hasil penangkaran resmi. Kalau yang minat banyak tapi barangnya sedikit, nggak heran kalau harganya jadi melejit. For your info aja nih bos, ternyata ikan-ikan arwana unggulan yang jadi idola di pasar internasional aslinya endemik dari rawa-rawa Indonesia loh. Sebut aja jenis super red, si kasat tertingginya arwana, asli dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jenis golden red asli lokalan Pekanbaru Riau. Sementara jenis Banjar Red ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, semua asli Indonesia. Tuh bos, namanya jualan ikan langka, perizinan juga harus jelas bos. Nggak mau kan tiba-tiba digerebek Pak Polisi dibilang punya barang ilegal. Bos, penangkaran bukan berarti bisa jual anak ikannya langsung ya. Sudah tergolong Appendix 1, jadi harus turunan kedua atau istilahnya F2 dari anak yang sudah dihasilkan indukan utamanya. Gampangnya sih gini bos, indukan yang diambil dari habitat aslinya harus sudah punya cucu dulu. Nah, mulai cucunya itu yang boleh diperjualbelikan.
Tidak berhenti sampai di situ aja, ikan yang dikenal dengan nama lain siluk merah ini ketika akan diperjualbelikan harus dipasangi microchip, guys. What? Iya, itu semua buat standar legalitasnya sekaligus mempermudah pemantauan beredarnya ikan. Untuk aturan dari pemerintah atau regulasinya, ikan boleh dijual itu setelah bisa ditanam chip. Jadi kurang lebih ikan 12 cm ke atas lah boleh dijual. Karena ikan 12 cm ke atas itu udah bisa dipasang chip. Kurang lebih umur kurang lebih 4 bulanan. Nah, buat kamu yang minder duluan karena males ribet mikir ngurus izinnya, pasti nyesel deh kalau udah denger hitung-hitungan cuannya. Kalau ngelihat potensinya, seekor arwana anakan aja udah bisa dihargain mahal loh bos. Dan semakin tinggi kualitasnya, harganya juga auto upgrade bisa sampai ratusan juta. Untuk PT Arwana kita jual mulai dari kisaran 25 cm up. Kisaran harganya kurang lebih 5-7 juta. Gitu. Tapi kalau ukuran makin gede, makin besar, makin mulus ikannya, harganya lihat kondisi ikannya, tidak bisa dipukul rata gitu. Karena seninya main ikan hias itu bukan masalah di besarnya, di kecil, tapi di kualitas ikannya itu sendiri sebenarnya itu. Kebayangkan di farm Pak Suwandi ini ada kisaran 500-an ekor arwana loh bos. Waduh, sedep bener ya. Buat kamu-kamu yang masih penasaran berapa banyak sih potensi panen cuannya, siapin catatannya bosku. Dalam setahun arwana super red ini bisa panen 2 kali bos. Musim kawinnya antara Februari ke Mei dan September sampai Desember. Gampangnya kalau udah musim penghujan, siap-siap juga hujan cuan juga deh bosku. Sekali bertelur, seekor betina bakal ngasilin 20-40 ekor anakan bos. Coba deh kalkulator cuannya dikeluarin. Kita ambil yang anakan ukuran 25 cm aja ya, yang harganya aja udah 5-7 juta. Sekali panen 20 telur dikali harga minimalnya 5 juta aja udah dapat potensi 100 juta bos. Gimana kalau 40 telur ya kan? Bisa potensi 2 kali lipat. Itu aja baru dari 1 indukan betina. Gimana kalau punya puluhan indukan? Auto jadi miliarder ya kan? Dilansir dari situs berita CNBC, 2016 silam terdaftar 200.000 perdagangan arwana legal dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang diekspor ke akuarium kolektor di Tiongkok. Dari jumlah itu kelihatan kan produk yang diminatin sama pasar begitu besar. Makanya pebisnis arwana Indonesia biasanya mengandalkan market ekspor. Tapi saking besarnya permintaan pasar begini, nggak jadi jaminan usaha selalu mulus tanpa jatuh bangun ya bos. Setiap usaha udah pasti lah, apalagi usaha ini dimulai dari tahun 2004 sampai tahun 2022 ya. Perjalanan udah sangat panjang, berarti ada hal seneng yang kita lalui, ada yang masa-masa sulit yang kita lalui juga. Seperti masa di era Covid ini atau pandemi Covid ini, itu masa-masa yang sangat berat karena segmen kita sebelumnya 90% ekspor. Jadi di masa pandemi ini ya ekspor sangat keganggu, terutama untuk ekspor ke Cina. Itu benar-benar ditutup hampir 2 tahun. Jadi kita juga mengalami kesulitan penjualan. Gimana? Udah siap mulai bisnis arwana? Satu lagi nih bos, catatan pentingnya. Lagi-lagi biar bisnis kamu bisa jalan dengan tenang, gak kena masalah. Dan namanya mau ngejar cuan besar butuh komitmen serius dan perhitungan matang. Jangan setengah-setengah ya bosku. Selain buat menuntut lebih, investasi di arwana ini sangat besar. Pertama butuh lahan yang luas, butuh indukan yang lumayan mahal, butuh SDM yang mumpunin juga, ditambah lagi regulasi tadi. Tetapi kalau digelutin, arwana ini udah pasti jadi untung yang sangat besar. Gimana? Mau nyoba ngejar cuan dari arwana? Mulai aja dulu, karena yang penting cuan bos! Seru kan bos belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini? Tetap saksikan Cuan Bos siap Rabu, Kamis, dan Jumat jam 12 siang. Dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam 1 siang. Bisnis berkah dan yang penting Cuan Bos!